ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal musyahiduna rahimakumullah. Saya Raffi Mariska, mahasiswi dari Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, di sini mendapatkan tugas mata kuliah Tafsir Jalalain yang mana menjelaskan secara singkat tentang penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37 yang mana merujuk pada kitab Tafsirul Jalalain. Nah, jadi langsung saja bahwasannya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37 ini menjelaskan tentang bagaimana awal permulaan penciptaan manusia serta bagaimana tragedi Adam dan Hawa diusir dari surga. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Untuk apa? Untuk meneruskan hukum-hukum yang ada di sana. Siapa dia? Dia adalah Adam alaihissalam. Kemudian para malaikat menjawab, "Ya Rabb, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang hanya merusak dan hanya menumpahkan darah di dalamnya?" Pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan suatu golongan, yakni golongan jin, yang mana mereka ditinggalkan di bumi, tapi apa? Mereka hanya merusak bumi dan menumpahkan darah di sana. Dengan apa? Dengan saling membunuh satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat untuk apa? Untuk mengusir golongan tersebut di berbagai pulau-pulau dan pegunungan. Nah, kemudian para malaikat berkata lagi kepada Allah, "Ya Rabb, sesungguhnya kami ini makhluk yang selalu patuh kepadamu, selalu menyembahmu, selalu bertasbih kepadamu. Apakah kami tidak pantas untuk menjadi seorang khalifah?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui." Lalu malaikat hanya terdiam. Kemudian mulailah penciptaan Adam alaihissalam. Allah ciptakan Adam dari khabd, dari tanah. Tetapi bukan hanya segumpal tanah, tapi berbagai tanah, berbagai macam tanah Allah kumpulkan menjadi satu. Kemudian Allah bentuklah. Tapi Allah membentuk dengan sebaik-baik bentuk. Nah, kemudian ada riwayat lain mengatakan ketika sudah berbentuk, maka Allah biarkan selama 40 tahun. Agar apa? Agar benar-benar mengering. Kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya. Jadilah Adam alaihissalam sampai kepada kita sekarang ini. Tapi pada waktu itu Allah sudah menjanjikan bahwasanya Allah menciptakan Adam dan anak cucunya, tetapi anak cucunya nanti yaitu kita yang sekarang ini, bahwasanya ada yang membangkang dan ada yang patuh kepada Allah Subhanahu. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan ketika sudah berbentuk, maka Allah ajarkan ilmu-ilmu kepada Adam. Yaitu Allah ajarkan kepada Adam segala sesuatu, nama-nama yang ada di bumi bahkan yang ada di langit, beserta hikmah-hikmahnya. Kemudian ketika itu Allah kumpulkan penduduk langit, yakni Adam, para malaikat. Kemudian Allah berfirman, "Ya Adam, beritahukanlah kepada para malaikat ini." Kemudian Adam beritahu segala sesuatu, nama-nama yang ada di bumi bahkan yang ada di langit serta hikmah-hikmahnya. Kemudian ketika Allah menyuruh malaikat hanya bisa menyebutkan nama-namanya saja, tidak beserta hikmahnya. Itulah yang membuat para malaikat iri kepada manusia, kepada Adam alaihissalam. Tapi apa? Tapi malaikat hanya bisa membatin saja, hanya bisa ngomong di dalam hati saja, tanpa bisa membantah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya aku mengetahui sesuatu apapun hal yang gaib, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Itulah perkataan Allah yang menyindir para malaikat semuanya. Nah, kemudian suatu ketika berkumpullah penduduk langit
yakni Adam, Allah, para malaikat, serta para iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruhnya, "Usjudu li Adam." Sujudlah kalian semua kepada Adam alaihissalam. Nah, ketika itu semua malaikat bersujud kepada Adam, tapi hanya satu makhluk yang tidak mau bersujud kepadanya. Siapa dia? Dia adalah iblis. Dengan sombongnya, ia hanya berdiri tidak sujud kepada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang saya ciptakan oleh kedua tangan saya sendiri?" Kemudian iblis pun menjawab, "Ya Rabb, untuk apa aku menyembah? Untuk apa aku bersujud kepadanya? Sedangkan aku lebih mulia daripada dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Dengan kesombongannya, iblis berkata demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Lalu apa? Lalu Allah mengusir iblis tersebut dari surga. Kemudian hiduplah para malaikat serta Adam di surga. Ketika itu dikisahkan bahwasanya Adam hidup di surga. Kemudian Adam sedang berjalan-jalan di surga, mengelilingi surga. Tatkala itu ada riwayat yang mengatakan kemudian Adam tertidur. Setelah Adam tertidur, ketika bangun, ia terkejut. Kok di sampingnya ada seorang wanita? Siapa dia? Dia adalah Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Adam yang sangat bengkok. Allah menciptakan Hawa karena merasa ketika Adam di surga, Adam sendiri. Oleh karena itu Allah ciptakan Hawa untuk mendampingi Adam di surga. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uskun anta wa zawjuka." Tinggallah kamu ya Adam bersama istrimu di surga. Makanlah semua yang ada di surga, terserahmu, makan saja. Pakailah apa yang sekiranya mau pakai di surga. Tapi ada satu larangan Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kalian mendekati pohon ini. Tapi apa? Tapi Adam lupa. Adam lupa dengan perkataan Allah tadi. Ia mengingkari, ia memakan buah tadi karena satu sebab, yakni karena bisikan-bisikan dari luar, yakni bisikan iblis. Ketika itu diriwayatkan dalam hadis lain, dalam riwayat lain, bahwasanya iblis masuk ke dalam surga itu lewat ular. Nah, kemudian ketika sudah di surga, iblis menyamar seorang manusia yang merasuki Adam dan Hawa. Apakah Allah tidak tahu perbuatan iblis ini? Allah tahu, tetapi pasti ada hikmah di balik ini semua. Kemudian iblis membisiki Adam berkata seperti ini, "Ya Adam, Allah melarang engkau memakan buah ini karena Allah akan menjadikan engkau sebagai malaikat atau seseorang yang kekal di dalam surga." Sebagai Adam pasti tergoda. Tetapi ada penafsiran lain yang menafsirkan bahwasanya ketika iblis membisiki itu kepada Adam, Adam tidak tergoyah imannya. Tetapi kemudian iblis berganti kepada Hawa. Nah, kemudian singkat cerita mereka berdua terpengaruh oleh ibu daya seorang iblis. Makanya itu mereka berdua makan buah tersebut. Tiba-tiba apa yang dikenakan oleh Adam dan Hawa semuanya terlepas hingga telanjang mereka berdua. Nah, ketika itu mereka bingung, mereka mencari daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Tapi naas, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, "Pergilah kalian berdua dari surga." Kemudian diletakkanlah atau diturunkanlah Adam dan Hawa di bumi. Ada yang mengatakan bahwasanya Adam diletakkan di India sedangkan Hawa diletakkan di Makkah. Wallahu a'lam. Kemudian singkat cerita ketika di bumi Adam alaihissalam menangis dengan sebenar-benarnya menangis. Karena apa? Bukan karena ia nggak mau diturunkan di bumi, karena Adam merasa menyesal bahwasanya ia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah tersebut. Kemudian para malaikat sudah berusaha untuk menghiburnya, tapi naas. Adam tetap menangis.
Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Adam, bertobatlah." Kemudian Adam bertobat dengan mengucapkan, "Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin." Taubatlah Adam alaihissalam. Kemudian singkat cerita lagi bahwasanya Adam dan Hawa nantinya akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Jabal Rahmah. Nah, kemudian disitulah bisa tergambarkan bahwasanya iblis itu adalah musuh terbesar para manusia. Nah, mungkin teman-teman itu kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hayatul fatah bil ilmi wa tuqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.